Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Jaya. Saya bekerja sebagai dosen pada program studi ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo. Pada semester ini, saya mengampu mata kuliah monitoring dan evaluasi pemerintahan di Indonesia. Salah satu prasyarat untuk mengampu mata kuliah ini harus ada rencana pembelajaran semester yang berisi capaian pembelajaran lulusan. Dari konsepsi CPL ini kita bisa melihat bahwa ada 3 capaian yang ingin dipenuhi. Yang pertama itu capaian secara akademis, ya. Ini terkait dengan konsep-konsep. Kemudian capaian secara sosial yang terkait dengan kemampuan mereka mengaplikasikan di lapangan. Dan yang ketiga adalah capaian secara politis, adalah kemampuan mereka untuk menerapkan konsep ini sehingga bisa bermanfaat bagi pengambil kebijakan. Visi mata kuliah ini tentu terkait dengan 3 CPL tadi, capaian pembelajaran lulusan. Kalau kita simpulkan bahwa visi mata kuliah ini adalah menjadi mata kuliah yang unggul, aplikatif, terfokus pada materi monitoring dan evaluasi pemerintahan. Kenapa saya mengarahkan fokus dulu pada materi? Karena untuk melakukan monitoring dan evaluasi tidak bisa tanpa adanya konsep-konsep monitoring. Kemudian misi dari mata kuliah ini adalah mendidik alumni atau calon ahli ilmu pemerintahan untuk tidak hanya memiliki wawasan itu yang saya bilang tadi akademis, tetapi juga kecerdasan sosial, kecerdasan politis, dengan cara mengaplikasikan dan memberikan kemampuan agar kemampuan yang mereka miliki itu dapat berguna bagi pengambil kebijakan. Nah, pertanyaannya adalah apa saja yang akan diberikan atau materi apa saja yang akan diberikan dalam durasi 14 kali pertemuan tatap muka di kampus itu setiap minggunya. Nah, saya katakan bahwa karakteristik materi yang diberikan tentunya diarahkan kepada 3 hal tadi: akademis, sosial, dan politis. Nah, kalau persoalan judul daripada materi itu bisa saja terkait persoalan akademis, ya, misalnya materi tentang sistem pemerintahan Indonesia, otonomi daerah di Indonesia, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, mekanisme perumusan kebijakan, analisis kebijakan publik, kemudian monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan, monitoring dan rencana pembangunan daerah, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, analisis evaluasi kebijakan publik, advokasi dan kebijakan, mengembangkan rencana aksi, resolusi konflik, partisipasi masyarakat dalam MONEF, serta studi kasus. Nah, studi kasus inilah yang kemudian mengukur sampai sejauh mana kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasi konsep, baik itu secara akademis, sosial, maupun politis. Nah, leluarannya ini yang kemudian memiliki dampak secara kreatif, inovatif, bahwa ilmu-ilmu monitoring dan evaluasi ini tidak hanya berkembang di level pemerintahan, di dalam internal pemerintah, tapi mahasiswa kita sudah menguasai instrumentasi itu, sehingga mereka dapat bekerja sama dengan pemerintah, membantu pemerintah sebagai pengawas eksternal dalam membantu pemerintah berkontribusi kepada pemerintah dalam memberikan kontribusi masukan tentang apa yang sudah mereka lakukan. Kemudian kalau untuk kepustakaan itu, ya, saya kira itu yang relevan lah, tapi ada berkaitan dengan undang-undang, peraturan daerah, kemudian buku analisis kebijakan, buku monitoring dan evaluasi, dan hal-hal yang berkaitan yang relevan. Kemudian berkaitan dengan ini ada kemampuan yang diharapkan itu.
Jadi kalau kita simpulkan, kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah ini terkait juga dengan 3 tadi, kemampuan akademis, kemampuan sosial, kemampuan politis tadi itu. Itu dapat kita jabarkan. Apa metode yang saya gunakan dalam pembelajaran ini? Yang pertama, yang paling penting di situ adalah metode diskusi. Kenapa perlu metode diskusi? Karena metode diskusi ini di sini kita bisa melihat interaksi antara pembelajar dengan pengajar, antara dosen dengan mahasiswa. Kita akan bisa melihat interaksi positif, saran dan kritik, masukan baik itu dari dosen maupun dari mahasiswa. Dan mahasiswa diberikan kesempatan untuk menjadi analis terhadap materi yang diberikan. Dia bisa mengajukan saran dan kritik terhadap apa yang sudah saya berikan di kelas. Nah, kemudian apalagi metode yang saya gunakan? Metode ceramah. Metode ceramah ini memberikan kesempatan kepada tenaga pengajar untuk memaparkan konsep-konsep, realitas yang ada, sehingga mereka mendapat semacam pengetahuan dan wawasan. Lalu kemudian bisa saja mereka melakukan diskusi, sanggahan, masukan, atau berupa semacam analisa kasus. Nah, metode apa lagi yang bisa diterapkan di sini? Ada satu yang menarik bagi saya di sini yang sudah pernah dan sering kali saya paparkan, saya terapkan, yaitu metode discovery learning. Apa itu metode discovery learning? Substansinya sederhananya adalah saya berikan tugas kepada mahasiswa untuk mengidentifikasi, mengenali, menyusun ulang, membaca ulang dokumen-dokumen MONEF yang pernah dibuat oleh struktur pemerintahan terendah, yaitu pemerintahan desa. Nah, sehingga mereka bisa tahu bahwa wujud real dari dokumen MONEF itu seperti ini, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Atau mereka bisa mencari referensi lain terkait dengan bagaimana cara menyusun dokumen MONEF. Itu metode discovery learning ya. Kemudian ada ujian tengah semester. Selain daripada discovery learning, saya juga menerapkan self learning. Self learning ini belajar mandiri. Jadi ketika mereka discovery learning, sebenarnya mereka sedang belajar sendiri, self learning. Nah, sehingga inilah yang dibilang bahwa pembelajaran berpusat pada mahasiswa. Dosen hanya sebagai pembimbing, bukan hanya sebagai pendidik. Pembimbing, mengarahkan, sehingga luarannya akan muncul sikap. Tidak hanya pengetahuan, wawasan, cerdas secara akademis, tapi cerdas secara sosial, sikap, dan cerdas pula secara politis, mampu memainkan perannya ketika mereka sudah mengetahui, sudah mampu menyusun sendiri dokumen MONEF terkait dengan kasus-kasus yang terjadi di daerah mereka sendiri. Nah, ini yang coba selama ini kita terapkan, dan alhamdulillah sampai saat ini mereka masih terus berupaya untuk discovery learning, self learning. Nah, ini yang kemudian melahirkan perubahan-perubahan dan kontribusi positif, bukan hanya bagi individu daripada mahasiswa, tetapi juga bagi lingkungan sekitar. Gitu. Nah, ada kontrak belajar di sini. Ya, kontrak belajar ini ya komitmen antara dosen dengan mahasiswa terkait dengan aturan bagaimana metode perkuliahan, bagaimana kuliah itu disampaikan, terus kedisiplinan dalam waktu, toleransi mereka masuk kelas ketika terlambat, semuanya kita bicarakan, dan ada semacam kesepakatan yang coba kita terapkan secara konsisten, meskipun memang ada yang namanya toleransi gitu. Saya kira persoalan komitmen itu bukanlah sesuatu yang dapat mencederai hak mereka untuk belajar.
Sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan rencana pembelajaran semester mata kuliah monitoring dan evaluasi pemerintahan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.